Oke. Ya, jadi saya lanjutkan ya. Tadi kita bicara topik yang pertama terkait kecepatan garis singgung. Sekarang kita bicara topik yang kedua, yaitu kecepatan sesaat. Ya, kecepatan sesaat. Eh, Konsepnya sebenarnya cukup ini ya, simple ya, karena kurang lebih dia sama dengan yang kita diskusikan di contoh pertama kali kita diskusi soal limit. Kalau kalian ingat, ada pembahasan soal kereta maglev waktu itu ya. Keretanya bergerak sangat cepat gitu ya. Ya, anggaplah begini ya. Kemudian dia melayang gitu ya. Terus, nah, pada waktu tertentu yaitu waktu T gitu ya, kita pengen tahu kecepatan maglev itu kecepatannya berapa, misalkan pada 2 detik pertama gitu ya, kecepatannya berapa sih gitu. Nah, untuk mencari kecepatan gitu ya, konsep yang digunakan untuk mencari kecepatan sesaat, kecepatan pada waktu tertentu gitu ya. Waktu itu kan kita menggunakan konsep kecepatan rata-ratanya berapa. Nanti dari situ kita lihat, dekatkan dia semakin dekat ke waktu tertentu yang ingin kita cari itu, maka kita dapat kecepatan sesaatnya pada waktu tersebut. Nah, kecepatan itu kan dirumuskan dengan fungsi perpindahan gitu ya, dibagi waktu yang dilewati gitu ya. Nah, di sini kalau kita balik ke tadi ya, perubahan waktunya kan begini. Ketika kita punya fungsi ini, fungsi perpindahannya ya. Misalkan ketika waktunya T sekian gitu ya, atau di sini perpindahannya adalah F dalam kurung T gitu ya. Nah, ketika dia T plus H gitu ya, atau di sini dia pakai C ya, C gitu ya, di sini FC. Ketika C plus H, H-nya misalkan 3 detik kemudian gitu ya, maka dia sudah berpindah posisinya jadi F dalam kurung C plus H gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau ditanyakan berapa sih kecepatan waktu C tadi gitu ya, konsepnya mirip dengan tadi yang garis singgung tadi. Kalau kita bisa tahu kecepatan rata-rata di suatu benda yang bergerak ini kan adalah perpindahannya, yaitu C plus H dikurangi C gitu ya. Ini kan fungsi posisinya kan FC plus H. Posisi awalnya FC. Berarti ini total perpindahannya dia kan yang di atas. Dibagi dengan berapa total waktu yang dia gunakan gitu ya. Ini perpindahannya, ini total waktunya, itulah kecepatan kan gitu. Oke. Nah, sekarang kalau kita ditanya berapa sih pas pada waktu C ini yang di awal tadi, kecepatannya berapa sih gitu kan. Nah, artinya kan gini, kita bisa kurangin ini posisi antara titik ini dengan titik ini, semakin dipindah ke sini gitu ya. H-nya itu dikurangin gitu ya. Semakin dikurangin posisi yang ini ya, P tadi ya, ini Q-nya, semakin dekat kan gitu. Ya, sampai sini bisa dipahami. Posisi awal kan di sini P gitu ya. Kemudian posisi akhir di sini Q. Nah, kalau kita tanya kecepatan pada posisi P, ini kan kita dekatkan P-nya ini semakin dekat dengan Q. Oke. Artinya apa? H-nya ini semakin mendekati 0 kan gitu ya. Oke, nah dengan rumus yang sama ini ya, kita dapat mendekati kecepatan sesaat ya pada titik C atau pada waktu C ini adalah limit H mendekati 0 gitu ya, semakin dekat ke C-nya, dari fungsi kecepatan rata-rata yang ini, yaitu FC plus H dikurangi FC dibagi H.
Nah, itulah konsep kecepatan sesaat menggunakan limit. Oke, sampai situ bisa dipahami nggak? Ya, jadi ini adalah rumusnya. Kecepatan sesaat adalah limit H mendekati 0 dari kecepatan rata-rata. Di mana H-nya ini adalah perbedaan waktu gitu ya, antara waktu antara yang diukur dari titik awal C dan titik berikutnya C plus H. Oke, di sini kita sudah bisa lihat bahwa dua konsep tadi, yaitu menghitung kecepatan sesaat dan menghitung garis singgung suatu kurva, dapat didekati dengan teknik limit gitu ya, teknik limit ini. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke ini ya, konsep turunan. Jadi konsep turunan nanti kita akan lihat bahwa turunan ini sebenarnya diformulasikan berdasarkan teknik limit tadi. Tapi ya sebelum itu kita bahas satu soal ya. Dimana kalau kita sudah paham tadi ya, kecepatan rata-rata itu dapat digunakan untuk menghitung kecepatan sesaat. Asal kita tahu gitu ya, fungsi perpindahannya apa, dan kita hitung limit dari kecepatan rata-rata tersebut, di mana H-nya mendekati 0, maka kita dapatkan kecepatan sesaatnya. Oke. Nah, sekarang gitu ya, dicontohkan gitu ya, sebuah benda gitu ya, dia jatuh dengan dari ketinggian tertentu gitu ya, dengan diketahui bahwa di eksperimen tersebut gitu ya, menunjukkan bahwa ketika dia jatuh gitu ya, ini benda jatuh karena gravitasi kan gitu, jatuh bebas tanpa gaya lainnya, hanya gaya gravitasi saja. Diketahui fungsi perpindahannya terhadap waktu itu adalah 16 T kuadrat. Jadi ketika T sama dengan 0 gitu ya, ini kan ya mungkin dia nggak perpindahannya 0 gitu ya. Tapi ketika T sama dengan 1 gitu ya, perpindahan yang dihasilkan adalah 16. Kemudian ketika T sama dengan 2, berarti 16 kali 4 gitu. Nah, kira-kira begitu kan. Sekarang dengan konsep tadi, bagaimana kita menghitung kecepatan gitu ya. Berapa sih kecepatan sih? Kan kalau jatuh itu kan dia punya kecepatan, waktu di sini kecepatannya berapa, waktu di sini kecepatannya berapa gitu ya. Waktu nyentuh di tanah tentu kecepatannya sudah 0 karena dia udah berhenti kan gitu. Tapi selama dia turun gitu ya, dia akan mempunyai kecepatan gitu. Oke, nah ini caranya menggunakan teknik yang kita pelajari tadi untuk menghitung kecepatan dari benda tersebut gitu ya. Oke, nah di sini gimana ya? Kita lihat ya bahwa konsep yang sama, kecepatan sesaat bisa dihitung dengan limit H mendekati 0 dari fungsi kecepatan rata-rata gitu ya. Fc plus H min Fc dibagi H. Nah, kita masukkan nih C plus H-nya ke ini fungsi perpindahannya, yaitu 16 kali C plus H kuadrat. Kemudian yang belakang C ya, 16C kuadrat dibagi H gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau ini kan diturunkan diselesaikan nih permasalahannya. C plus H kuadrat kan C kuadrat plus CH plus
H kuadrat gitu kan ya, dikalikan 16 plus 2 CH plus H kuadrat. Jadi 16-nya dikalikan ke dalam, dapatlah kita 16C kuadrat plus 32CH plus 16H kuadrat. Yang belakang 16C kuadrat. Nah, ini tinggal dihitung saja. Kita akan selesai dapat sisa ini aja ya. 32C plus 16H. H-nya mendekati 0, maka ini 0 kan kalau dihitung limitnya. Maka fungsi kecepatannya adalah 32C. Nah, di sini ya udah tinggal masukkan T-nya 3,8 ke C sini, maka itulah kecepatannya. Ketika 3,8 detik, maka dia akan mencapai kecepatan 121 feet per second, karena ini dalam feet gitu ya. Kalau ketika T 5,4, maka dia akan sampai ke 172,8 gitu ya. Oke, nah sampai situ ini summary-nya gitu ya. Berikutnya baru kita bicara derivatif gitu ya. Sampai di poin tadi ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Jadi kita di awal sudah membahas bahwa garis singgung itu dan kecepatan sesaat itu idenya sama, idenya limit ya. Nah, implementasi limit ini gitu ya, limit terhadap suatu fenomena gitu ya, itu sebenarnya implementasinya banyak. Di biologi gitu misalkan ya, laju perkembangan suatu organisme gitu ya, orang meneliti misalkan mikroba gitu ya, 1 hari berapa, 2 hari berapa jumlahnya mereka, dan semakin hari dilihat lajunya seperti ini. Nah, itu bisa pakai teknik limit untuk mencari pada hari kesekian kira-kira berapa gitu ya. Kemudian di ekonomi ada rumus untuk keuntungan marginal, atau di fisika ada kepadatan suatu benda gitu ya. Itu konsep-konsep dari limit. Tapi semua itu punya nama beda-beda gitu ya. Nah, ketika kita lihat ya, limitnya ini kan spesifik ya. Dia mengacu pada suatu variabel tertentu gitu ya. Misalkan tadi ya kecepatan rata-rata, berikutnya kemiringan garis singgung. Nah, untuk memiliki suatu bahasa yang atau terminologi yang sama gitu ya untuk semua bidang tersebut, maka di matematis gitu ya, di matematik gitu ya, dikeluarkanlah atau digunakanlah istilah yang disebut dengan derivatif. Oke, jadi derivatif ini sebenarnya istilah yang baru gitu ya, berdasarkan pengamatan dari berbagai fenomena dan perumusannya secara matematis tadi. Nah, apa yang disebut dengan derivatif atau turunan gitu ya? Sebuah fungsi, turunan dari sebuah fungsi ya, itu nanti dilambangkan dengan f aksen atau f prime gitu ya, kalau di bahasa Inggris dia bacanya. Dimana untuk setiap nilai x gitu ya, f aksen itu sama dengan limit h mendekati 0 f x tambah h dikurangi fx dibagi h gitu ya. Jadi teknik tadi diformulasikan kan bentuknya kurang lebih semua sama model begini ya. Nah, ketika kita punya formulasi seperti ini, inilah nanti yang disebut sebagai derivatif. Oke, jadi bukan dia punya definisi sendiri untuk seperti tadi ya, seperti limit gitu ya. Tapi derivatif itu didefinisikan sebagai limit, di mana limitnya ini limit tertentu, yaitu limit yang modelnya seperti ini. Di mana ini model buat apa sih? Nah, model seperti yang kita lihat sebelumnya, seperti mengestimasi kecepatan sesaat dari kecepatan rata-rata, mengestimasi kemiringan garis singgung dari kemiringan garis sekannya gitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi definisi limit apa? Ya, kita bisa bilang adalah di mana
definisi limit adalah didefinisikan secara formula ini. Nah, suatu limit jika limitnya ada gitu ya, maka fungsi itu disebut dapat diturunkan pada titik X. Tapi jika limitnya tidak ada gitu ya, berarti dia tidak dapat limitnya tidak ada, dia tidak dapat diturunkan di fungsi X. Dan proses pencarian turunan ini, kalau di bahasa Inggris dia punya proses menurunkan, ini disebut dengan differentiation. Jadi kalau kalian baca itu differentiation itu apa? Ya, mencari turunannya. Nah, nanti ada bidang-bidang ilmu matematis yang membahas ini, itu nanti disebut differential calculus. Nah, ini terminologi saja, tidak terlalu penting untuk dihafal atau diingat. Yang jelas kalian sudah paham bahwa turunan itu adalah konsepnya berasal dari limit. Itu ya. Jadi itu yang selama setengah jam, 1 jam hampir gitu ya, kita bahas. Oke. Berikutnya gini. Saya pernah lihat kok nggak kayak gini ya formulanya. Gitu ya. Formula limitnya nggak kayak gini. Oke. Nah, di buku ini juga dibahas bahwa sebenarnya kita nggak harus pakai huruf H atau huruf yang lainnya gitu ya. Misalkan di sini contohnya mendefinisikan limit dari f aksen C ya, atau f prime C gitu ya. Di sini dia pakai H, nih yang pertama ya, definisi yang kita pakai di awal. Kalau ini diganti P gimana? Ya nggak apa-apa. Yang penting dia merepresentasikan hal yang sama, yaitu jarak antara fungsi ini, f dengan f ini, f C plus H dengan f C ini. Gitu. Kalau diganti S, ya nggak apa-apa, sama aja. Dia hanya sebuah variabel. Oke, nah ada bahkan lebih ekstrim nih ya. Lebih ekstrim di mana? Ini kan yang awal ya, C, ini C plus H-nya di sini. Ini F C di sini F C plus H-nya. Kan gitu ya. Ini dengan mensubstitusi gitu ya. Substitusi C plus H ini dengan X gitu ya. Ya, X sama dengan C plus H gitu ya. Kemudian jadi bentar ya, C plus H ya, X ini kan berarti diganti X gitu ya. Kemudian ya kan, ini diganti X minus FC tetap di bawahnya dengan X min C. Jadi disubstitusi menjadi bentuk seperti ini ya. Beberapa buku dia pakainya yang bentuknya seperti ini. Jadi limit itu didefinisikan fx min fc per x min c gitu. Ini juga boleh. Ini hanya bentuk-bentuk lain daripada suatu limit. Oke. Ya. Saya rasa ya sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ini summary-nya. Belum ya? Oke. Pak, saya punya pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Punya grafik tapi nggak tahu fungsinya, gimana, Pak? Jadi grafik tahu nilainya nih, kayak misalkan kurva gitu, tapi nggak tahu fungsinya apa, Pak? Oke. Nah, kembali ke pelajaran limit tadi. Sebuah limit itu kita bisa cari. Ini kan dia turunan. Itu kan berdasarkan limit dari fungsinya kan gitu ya. Kita punya grafiknya aja nih kayak gini ya. Tapi kita nggak tahu fungsinya. Apakah bisa dicari limitnya? Kan gitu pertanyaan kira-kira ya, Roger ya? Iya, Pak. Nah, gini. Jadi, kalau kita punya grafik, artinya kita bisa mengestimasi ini nilainya berapa, kan gitu ya. Benar kan? Oh, ini nilainya di posisi Y-nya berapa? Untuk mencari limit, kalau nggak ada fungsinya di sini X kali kuadrat plus apa itu nggak ada, dikasih grafiknya saja, kita bisa gunakan teknik estimasi yang kita pelajari di awal. Oh, ketika 0, anggap ini 1 ya. Ini 0,9 nilainya berapa? 0,999 berapa? Artinya ketika limit kanan ya, dari kanan, kemudian dari kiri juga kita dekati,
1,0001 itu nilainya mendekati hampir nilai yang sama. Kita cek di sini, oh ya ini nilainya hampir yang sama, berarti kita bisa hitung limitnya kan. Nah gitu, jadi teknik limit kalau ada grafiknya masih bisa digunakan. Enggak, maksud saya bisa untuk mencari fungsinya nggak Pak? Dari limit terus kan dapat slope kan Pak. Dari slope itu di integral kan bisa jadi itu kan Pak, fungsi. Kalau dia ada fungsinya di sini gitu ya. Ini misalkan X nih. Terus ini turunannya gitu ya mungkin maksudnya. Turunan X-nya itu adalah X. Berapakah fungsi fx-nya gitu kan ya? Gitu mungkin maksudnya. Iya Pak. Ya ini nanti diintegralkan betul. Dan kita akan pelajari itu setelah UTS. Teknik anti turunan atau integral. Bagus Roger. Nanti kita pelajari itu. Oke. Ada lagi? Belum ya? Oke. Nah, ini udah kita pelajari teknik turunan, bahwa dia bisa ditulis di berbagai bentuk gitu ya. Dan cuman sekarang gini. Ada lagi nih. Hubungan antara kontinuitas suatu fungsi dengan turunan gitu ya. Oke. Hubungan antara kontinuitas suatu fungsi dengan turunan. Nah, di sini gini ya. Jika kita punya gitu ya, suatu turunan suatu fungsi gitu ya, pada suatu titik gitu ya. Itu kan merepresentasikan garis singgung tadi ya, di awal kita pelajari. Nah, kalau dia merupakan garis singgung, artinya kan garis singgung tuh hanya menyinggung di satu titik gitu ya. Ini kan nggak bisa dia benar-benar lengkungnya itu terlalu banyak aneh-aneh gitu ya. Kemudian juga selain itu ya, kalau dia ada garis singgungnya pasti ada titik yang dia sentuh di sana kan gitu ya. Nah itulah mengapa ada teorema ini. Ketika turunan dari suatu fungsi pada titik C atau titik tertentu itu ada gitu ya. Kan tadi ya titik C-nya ini turunannya kita dapat. Maka berdasarkan teori ini ya, differentiability implies continuity, maka maka fungsi itu pada titik C pastilah bernilai kontinu. Nah, gitu kira-kira. Jadi kalau dia diturunkan gitu ya pada titik C gitu ya, itu ada nilainya gitu ya. Maka fungsi X pada titik C di sini pastilah bernilai kontinu. Pasti ada nilainya. Oke. Ini cuma satu teori saja. Sebenarnya ada pembuktiannya kalau di buku. Tapi saya tidak ambil gitu ya. Cuma sederhana saja. Tapi gini, itu kan tadi ya, kalau dia diturunkan pada titik C dia dia pasti kontinu. Tapi kalau dia kontinu pada titik C gitu ya. Ya, gini ya. Dia kontinu nih pada titik C. Apakah dia punya turunan pada C gitu ya. Nah, pertanyaan dibalik gitu ya. Kalau dia diturunkan pada titik C ada nilainya, dia pasti kontinu. Kalau dia kontinu pada titik C, apakah dia pasti ada turunannya gitu ya. Nah, apakah dia pasti dapat diturunkan pada C gitu ya, fungsi tersebut. Ternyata jawabannya tidak. Gitu. Kenapa tidak? Nah, ini dicontohkan. Ketika kalian punya fungsi ini ya, fungsi fx sama dengan absolute x gitu ya. Jadi dari kanan dan dari kiri gitu ya, nilainya memang menuju ke 0, tapi kemiringannya berbeda nanti ya.
Di sini gitu ya. Ini semua meskipun negatif nilainya akan jadi positif gitu kan. Kan kalau persamaan garis biasa kan gini ya. Kalau Y sama dengan X itu gini. Tapi ketika Y sama dengan mutlak X, berarti yang ini semua dimutlakkan jadi nilai positifnya. Oke, kita dapat garisnya. Jadi kalau kita ingin mencari turunannya pada titik 0 gitu ya, kan kita masukkan dia ke rumus limitnya kan gitu ya. F ini kan C plus H min FC gitu per H gitu ya. Ini kita masukkan nilainya 0 C nya, maka kita dapat mutlak H per H. Oke. Nah sekarang kalau kita mau cari gitu ya, limit dari kanan dan limit dari kiri untuk turunannya ini gitu ya. Ini ya, limit dari kanan dan limit dari kirinya. Ini ternyata limitnya berbeda gitu ya. Oke. Artinya apa? Artinya ini kan turunan dari fungsinya kan gitu ya. Artinya kalau kita cari turunan dari fungsi ini pada titik C atau pada titik 0 ini, dia tidak ada nilainya. Karena nilai limit dari kiri dan limit dari kanan dari fungsi turunannya adalah tidak sama gitu ya. Nah, itulah mengapa ini kan udah proven ya teoremanya. Tapi kalau kebalikannya, kalau dia continue, apakah dia pasti bisa diturunkan pada titik C? Jawabannya adalah tidak. Oke. Itu cuma tambahan informasi saja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ya? Oke, ya ini sudah 5 menit ya. Kita coba lanjut lagi. Sebenarnya teori yang akan kita bahas